Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat menyaksikan atau mengikuti kajian sore hari ini dengan penuh harap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita semuanya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah atau ujian yang sedang menimpa kita semuanya yang berupa dengan wabah corona. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pernahkah kita merasakan atau kita menyaksikan ketika datang ujian? Ujian di sini maksudnya ketika kita mengalami dalam masa-masa sekolah kita dulu, atau di dalam kita melaksanakan ujian yang diadakan oleh sekolah. Pastinya kita melihat dari setiap murid dalam melaksanakan kegiatan ujian tersebut bermacam-macam dan berbeda-beda di dalam sikapnya. Ada yang kita melihat seorang thalib, seorang murid dengan tenang dia melaksanakan ujian tersebut. Ada juga yang merasa takut, khawatir nggak naik kelas. Ada juga yang cemas, gimana ini nasib saya. Ada juga yang panik, dan ada yang cuek. Itulah keadaan seseorang ketika dalam keadaan melaksanakan ujian sekolah. Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita di dunia ini semuanya adalah ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara ujian yang Allah sedang menguji kita semuanya tersebarnya dengan virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Di antara ujian musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yang kita rasakan, dan ujian ini dirasakan beratnya, kesusahannya, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan, baik dia orang kaya ataupun orang miskin, baik di dalam urusan makan, ekonomi dan seterusnya. Bahkan beritanya setiap hari non-stop. Beritanya berseliweran siang malam, pagi sore. Baik kabar lewat dunia
ya, baik kabar yang disampaikan di dalam dunia maya ataupun kabar-kabar yang disampaikan lewat dunia nyata. Dan ini sangat banyak hari ini berita-berita yang demikian. Maka sepatutnya seorang mukmin di dalam menyikapi yang demikian, hendaklah dia memiliki prinsip dan memiliki jalan kebaikan agar ujian ini menjadi kebaikan untuk kita dan bernilai pahala. Maka ketika manusia hari ini seseorang tertimpa ujian, ujiannya sama, tempatnya sama, waktunya sama, tetapi setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda di dalam menyikapi ya ujian dari virus corona yang sedang terjadi, jamaah. Ada lagi yang mengatakan, ada yang sebagian dari mereka cuek lah, takdir mah sudah di tangan Allah, santai aja dah, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa dengan orang ini. Ada yang sampai ya, panik, ya, panik, takut keluar rumah, panik karena khawatir tertular, sampai mengurung di dalam rumah, nggak keluar rumah, saking lamanya ngurung di dalam rumah, stres. Ada yang sebagian merasa cemas, ada juga sebagian dari mereka yang merasa takut, ya. Dan juga ada yang tenang-tenang wae. Apa tenang-tenang wae, jamaah? Tenang-tenang baik. Nah, bagaimana seorang mukmin di dalam menyikapi musibah, ujian yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya? Dan ini menunjukkan bahwa kita itu, manusia itu sangat lemah. Padahal musibah ini, ujian ini apa? Ya, penyakit yang tidak nampak, bahkan berarti kecil, ya. Tetapi manusia segala upaya, usaha, waktu, pikiran dicurahkan untuk ya, menghalangi, mencegah dari apa? Dari musibah tersebut. Tetapi sampai hari ini pun ya, masih sulit untuk apa? Untuk menghilangkan atau menghindar dan seterusnya dari virus tersebut, jamaah. Ini menunjukkan lemahnya kita sebagai manusia dan menunjukkan bahwa kita itu membutuhkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam cobaan yang sedang menimpa kita. Dan inilah hakikatnya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan sebagaimana di antara kalian yang akan menjadi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang akan lulus dan orang-orang yang sukses di dalam menghadapi cobaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dan sungguh kami benar-benar akan mengujimu dengan sedikit rasa takut. Takut, dengan sedikit rasa takut, berat. Walju', kemudian rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta.
wal anfus, kemudian ya, meninggalnya seseorang, ya, berkurangnya seseorang, meninggalnya seseorang, wassamarat, kemudian juga dengan buah-buahan yang dimakan oleh manusia. Allah benar-benar menguji kepada kita semuanya dengan sedikit rasa takut, lapar, nyawa, harta, dan buah-buahan. Apakah Allah membiarkan di dalam memberikan jalan bagi orang-orang yang beriman? Allah katakan wa basyiris sabirin, kabarkanlah dengan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, bersabar. Bukan malah dia ngamuk-ngamuk, ya, karena sedang terjadi seperti ini. Dan ini dirasakan bukan hanya di daerah kita saja, bahkan sudah dikatakan ini adalah musibah global. Apa global, jemaah? Banyak dari negeri-negeri pun sudah merasakan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Terus bagaimana prinsip atau jalan bagi seorang mukmin, jalan seorang, ya, mukmin agar menjadikan musibah ujian tersebut berbuah menjadi pahala, berbuah menjadi kebaikan dan hikmah? Maka di sana telah disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh syariat ini bagaimana cara untuk menghindari atau bagaimana cara untuk menjadikan kebaikan, musibah ataupun yang lainnya di dalam masalah tersebut, jemaah. Maka sikap yang pertama bagi seorang mukmin agar mendapatkan pahala, kebaikan di dalam musibah yang sedang kita hadapi, pertama ialah hendaknya setiap kita meyakini, setiap kita meyakini bahwa virus corona Allah yang telah mentakdirkan dan Allah yang telah menghendaki. Wajib yang pertama kali bagi kita untuk meyakini bahwa musibah virus tersebut Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan dan Allah yang telah menghendaki. Bahkan bukan masalah ini saja, orang yang terkena, tertular, sampai orang yang meninggal dunia, yang sehat, yang tidak terkena, yang hidup, yang mati, semuanya ini atas kehendak dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini adalah datangnya dari Allah dan Allah yang menghendaki. Dan ini adalah di antara rukun iman. Yang keenam, meyakini segala kejadian-kejadian, baik itu yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi, semuanya atas kehendak dan takdir dari Allah Rabbul Alamin. Ada yang tertular, semuanya sudah kehendak Allah. Bahkan ketika dia bersabar, mengharap pahala, mungkin malah menjadikan kebaikan buat dia. Walaupun kita melihat mungkin dia meninggal dunia, ketika dia bersabar mengharap pahala dan dia menginginkan kebaikan di akhiratnya, mungkin baik dia adalah kebaikan
karena dia istirahat dari beratnya dunia menuju kebaikan-kebaikan balasan surga. Ada yang sehat kemudian tertular sakit. Ada juga yang malah yang mengobati, yang memeriksa, yang ngurusin meninggal. Sedangkan yang awalnya terkena dia malah sembuh. Karena yang menyembuhkan itu bukan obat, tetapi harus kita ingat, kita yakini yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seperti itu, malah yang meninggal dari tim kesehatannya, yang tertular malah enggak. Ini menunjukkan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah, dan tidaklah suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali biidznillah, kecuali itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali itu atas kehendak izin dari Allah Rabbul Alamin. Allah katakan di sini wa ma asaba min musibatin, dan tidaklah satu musibah pun yang menimpa seseorang. Dan virus corona termasuk di antaranya ujian musibah yang menimpa manusia hari ini. Baik itu musibah yang besar ataupun yang kecil, illa biidznillah, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan ayat setelahnya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa seorang yang beriman kepada Allah, sikap seorang mukmin di dalam menyikapi musibah yang sedang terjadi, wa may yu'min billah, dan barang siapa seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin, yahdi qalbah, Allah memberikan hidayah, petunjuk kepadanya, memberikan petunjuk hidayah hatinya, tenang, memiliki jalan, memiliki petunjuk di dalam menghadapi musibah tersebut. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, bagaimana menyikapi musibah tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ini hikmah yang pertama, yaitu kita yakini bahwa musibah dari corona ini, ujian virus corona ini, kita yakini adalah Allah yang telah mentakdirkan dan Allah yang telah menghendakinya. Kemudian yang keduanya, bagaimana seorang mukmin di dalam menjalani, bersikap agar musibah berbuah menjadi barokah, musibah berubah menjadi pahala. Yang keduanya adalah sabar dan mengharap pahala. Bersabar, bukan hanya sabar saja, tetapi sabar dan mengharap pahala. Karena tidaklah suatu ujian musibah yang menimpa kepada seorang hamba kecuali di sana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat seseorang. Allah menginginkan mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhiratnya. Bersabar dan mengharap pahala.
Karena di antara jalan Allah ingin mengangkat derajatnya seorang itu dengan memberikan ujian. Orang ini rajin sholatnya, rajin ibadah puasanya, rajin sedekahnya, rajin zikir, rajin baca Quran, tertimpa musibah. Bukan berarti itu adalah adab, bukan berarti itu adalah musibah, tetapi Allah menginginkan kepada hambanya mengangkat derajatnya. Berbeda dengan orang yang gak beriman kepada Allah, gak percaya adanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada hari kiamat, tertimpa musibah, itu namanya bukan ujian, Mas. Terus apa, Ustaz? Jelas musibah, azab. Bagaimana ujian? Sekolah aja enggak kok ujian. Beda sama mukmin. Mana seorang mukmin ketika tertimpa ujian, musibah, ketika dia bersabar dan kesabarannya membuat dia mengharap pahala, akan menjadikan Allah cinta dengan mengangkat derajatnya. Jamaah kita itu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika kita mengatakan cinta kepada Allah berarti pasti Allah cinta kepada kita? Apakah ketika kita cinta kepada Allah berarti Allah itu pasti cinta kepada kita? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi ketika Allah cinta kepada seorang hamba, pasti hamba tersebut cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, itu pasti otomatis seorang hamba yang Allah cintai karena dia cinta kepada Allah. Dan di antara bentuk kecintaan Allah kepada hambanya adalah menurunkan ujian dan cobaan. Kenapa? Karena tidaklah suatu ujian cobaan yang menimpa kepada seorang yang beriman kecuali di sana baik dan memiliki menjadikan pahala bagi orang yang sabar dan mengharap pahala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil amril mu'mini." Mengherankan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu khairun. Sesungguhnya perkaranya seorang mukmin semuanya baik. Semua yang menimpa seorang mukmin apa? Baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Dan tidaklah yang demikian itu diberikan kepada seorang kecuali kepada seorang mukmin. Semua perkaranya itu baik bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika tertimpa musibah, ujian, cobaan, kemudian apa? Ketika dia tertimpa, diberikan kesenangan, kebaikan, syakara, kemudian dia bersyukur.
Fakana khairan lahu, dia diberikan kebaikan, kebahagiaan, ya. Kemudian dia bersyukur, kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dan ketika seorang mukmin tertimpa suatu musibah, mudarat, dan dia bersabar, maka baik pula buat dia. Maka benarlah kata Nabi SAW, ajaban lil amril mu'min, sungguh mengherankan urusannya seorang mukmin. Apa itu? Karena semua urusannya, perkaranya, urusannya semuanya baik. Ketika dia mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, dia bersyukur. Maka dengan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syukurnya dia ketika mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan pahala. Ataupun tertimpa keburukan, musibah, cobaan, dia bersabar dan mengharap pahala. Apa kata Nabi? Fakana khairan lah. Itu juga kebaikan buat dia. Kenapa demikian jamaah? Karena Allah yang lebih tahu tentang perkaranya seorang mukmin. Yang mungkin seseorang itu menganggap ini keburukan, tetapi bagi Allah belum tentu. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala belum tentu. Sebagaimana Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Mungkin ketika engkau membenci sesuatu perkara, sesuatu urusan, suatu musibah, padahal itu baik buatmu. Dan bisa saja mungkin ketika engkau mencintai sesuatu, ternyata itu tidak baik buatmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang lebih mengetahui, adapun kalian tidak mengetahui. Sebelum adanya virus seperti ini, ya, mungkin kita itu sering lupa. Lupa apa? Ya lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ketika tertimpa seperti hari ini, dia ingat bahwasanya nikmat kesehatan, nikmat aman, barulah dia bersyukur. Allah mengingatkan dengan ujian, mengingatkan dengan cobaan. Ketika kemarin sebelum waktu-waktu ini malas sholat, baca Quran malas, zikir apalagi. Setelah adanya kejadian seperti hari ini, mulai ingat kepada Allah. Ini kebaikan coba. Ketika engkau membenci sesuatu padahal di mata Allah itu adalah baik. Yang kemarin meninggalkan sholat, jarang ke masjid, sekarang masjid masih banyak yang ditutup, baru dia kerasa, ya Allah, semoga dosa-dosa saya yang telah lalu diampuni. Kemarin 24 jam masjid itu dibuka, tapi saya jarang ke masjid. Kemarin itu masih banyak majelis taklim, tapi saya malas mau ngaji. Sekarang masjid-masjid sepi, kajian-kajian ilmu agama gak ada, online yang ada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya yang telah lalu ya Allah. Ini adalah kebaikan. Ingat. Maka ketika itu dia bersabar dan mengharap pahala. Kemarin jarang sholat, ketika sudah seperti ini, aduh, mulai ingat lagi kepada Allah. Itulah
Maka di antara cara Allah ketika mencintai hambanya dan ingin mengangkat derajatnya, di antaranya adalah menurunkan musibah, cobaan dan ujian. Jangan sampai ketika seseorang itu senang, jalannya salah. Orang itu menderita terkena ujian, cobaan, malah jalannya salah lagi. Kemarin dapat panennya bagus sebelum waktu seperti sekarang, ya, ngasihnya bersyukurnya salah, ngasihnya sesajen kepada kepada jin. Ketika tertimpa musibah ujian seperti sekarang, ya masih malah mendatanginya, ya, meyakininya, ya salah. Ya. Maka yang demikian bukan malah kebaikan, tetapi bagi seorang yang dia ingat kepada Allah, hendaklah ketika tertimpa yang demikian, hendaklah dia ingat. Karena belum tentu setiap apa yang Allah turunkan ujian dan cobaan kepada kita itu bernilai keburukan, belum tentu. Rasul mengatakan di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan suatu musibah, cobaan kepada seorang mukmin kecuali baik buat dia. Pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, ya. Terus berusaha, ya, terus berusaha, ya, untuk untuk, ya, berusaha mencari jalan-jalan yang baik, bukan diem terus di rumah. Ya, kerjaan di PHK, ngamuk, ya, jualannya jadi sepi, piring terbang sampai rumah, ya, kerjanya jualannya jadi sepi, kerjanya di PHK, pemasukan berkurang, ngamuk, keluarganya, anak istrinya jadi sasaran, ya. Cari yang lain lagi. Usaha itu ada, usaha itu ada. Bagaimana caranya? Oh, kemarin jualannya ya mangkal, punya tempat, sekarang sulit seperti, ya udah online. Ya. Waduh, gimana Ustadz PHK? Ya cari yang lain apalah. Ya kalau nongkrong doang di rumah ya gimana mau? Ya, merubah situasi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laukanu yatawakkaluna, kalau seandainya mereka benar-benar bertawakal kepada Allah, yatawakkalu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, lau tawakkaltum, ya, seandainya kalian itu bertawakal, ya, benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la ruziqtum kama turzaqut thair, sungguh kalian akan diberi rizki. Kalau benar-benar engkau bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan memberikan kalian rizki. Sebagaimana burung itu Allah beri rizki. Burung, jamaah, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yagdu himasan wa yaruhu bitanan. Burung paginya berangkat, tawakal dia, merubah, bukan nyerah, ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu. Burung cari jalan, cari rizki. Pagi berangkat lapar, pulangnya udah kenyang, udah ngasih makan, ya, ya, keluarganya burung, anaknya itu dikasih semuanya, benar-benar, ya. Dan terkadang apa yang engkau mencintai sesuatu ternyata itu tidak baik buatmu.
dan terkadang ketika engkau membenci sesuatu ternyata itu baik buatmu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu gimana Ustaz, ini kondisinya begini, cari makan susah. Ya, itulah ujian. Itulah ujian buat kita. Ini yang keduanya. Bagaimana seorang mukmin di dalam mengambil pelajaran ya di dalam cobaan dari virus ini, ya virus corona. Adapun yang ketiganya adalah menghadapi dengan tawakal dan menjaga diri. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga diri. Jadi tawakal itu bukan buat pasalah yang takdirkan dari tentukan, tertular ya tertular, enggak ya wis. Bukan, ada usaha untuk menjaga diri. Karena tawakal itu bukan pasrah, tetapi ada usaha untuk menjaga diri. Ya. Makanya Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Cukuplah Allah sebagai penolong. Dan di dalam menjaga diri kita dan keluarga kita ada dua jamaah. Pertama, kita menghadapi menjaga diri kita dari cobaan virus tersebut dengan zahir wal batin. Dari zahir dan batin. Bukan hanya sekedar zahirnya, tetapi dia melupakan batin. Dengan segala apa yang menjaga agar tidak tertular virus tersebut. Berbagai macam cara dia lakukan, tetapi lupa dengan apa? Dengan batin. Apa itu? Dengan berdoa. Atau dengan yang kedua yang salah juga, cuman dengan batin tetapi nggak mau menghadapi dengan zahir. Maka menjaga ini dengan zahir dan batin jamaah. Bagaimana itu? Dengan zahir adalah dengan pencegahan dan pengobatan. Apa perbedaannya antara pencegahan dan pengobatan jamaah? Pencegahan belum terjadi, pengobatan sudah terjadi. Ini adalah bentuk dari tawakal menghadapi, menjaga dari wabah tersebut. Dan ini boleh. Makanya Rasul mengatakan firra minal majidum firaraka minal asad. Larilah kalian dari penyakit kusta seperti larimu dari apa? Dari singa. Penyakit kusta itu penyakit kulit yang mengerikan jamaah, yang menularkannya ngeri. Penyakit kulit ya, yang kayak gatel-gatel, tapi gatel ini enggak sembarang gatel, mudah menular dan apa? Jari ini bisa buntung. Grogotnya penyakit ini. Makanya Rasul mengatakan demikian. Menjaga. Pencegahan dan pengobatan ini diantara bentuk penjagaan dengan zahir, ya. Yaitu berusaha untuk menjaga agar tidak tertular, ya. Apa diantaranya? Yo jelas mengikuti anjuran pemerintah, anjuran protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kita ikutin tuh. Apalagi misalnya pakai masker, ya, rajin cuci tangan, menjauhi kerumunan, jaga jarak, ya, tetap di rumah kecuali kalau ada kebutuhan yang sangat penting. Menjaga kesehatan dari makan, dari minumannya, olahraga, istirahat, ya, menutup tempat-tempat makan dan minum, itu masuk di dalam pencegahan, ya.
Dan yang tidak kalah pentingnya juga jangan panik. Jangan panik. Kadang orang itu saking paniknya malah stres. Udah stres malah mudah, karena imunnya ya lemah dan mudah tertular. Bahkan meninggalnya bukan karena virus, karena paniknya. Gimana nih, wah takut, akhirnya meninggal. Padahal kita belum tentu meninggal itu karena virus corona. Kita belum tahu, belum jelas tentang hal tersebut, tetapi kita berusaha untuk menjaga. Tetapi kita meninggal karena apa? Kita tidak bisa lari dari kematian, itu pasti. Adapun seorang meninggal dari virus tersebut belum pasti. Walaupun demikian bukan itu meremehkan. Maksudnya apa? Agar kita itu tidak panik, tidak cemas, tidak khawatir. Tetap kita mengambil sebab-sebabnya, pencegahan secara zahir dan pengobatan, ya. Kemudian jangan engkau lupakan batinnya. Bagaimana itu? Ya, jangan lupakan zikir pagi petang, ya. Berzikir apa? Pagi petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak memudorotinya, tidak memberikan keburukan, ya. Fil ardi wala fis sama', baik itu yang di bumi ataupun di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah yang maha, ya, mendengar dan maha mengetahui. Berzikir. Ketika keluar rumah kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kita juga boleh berdoa dengan, ya, dengan doa-doa yang lain. Bisa kita baca dalam doa-doa dan wirid yang Rasul mengajarkan dalam, ya, doa-doa seharian kita. Berarti ini adalah bentuk dari penjagaan secara batin, ya. Jangan hanya kita, ya, memfokuskan di dalam penjagaan zahir, tetapi melupakan batin kita, ya. Walaupun keluar rumah sebentar doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, berdoa. Semoga dengan kita berzikir ingat kepada Allah, Allah menjaga kita, karena Allah yang memberikan dan Allah pun yang mengangkat, yang menolak. Apakah takdir bisa tertolak dengan apa? Dengan doa? Bisa. Dan Allah juga yang mentakdirkan. Sebagaimana Rasul mengatakan, la turaddu, ya, tidaklah diangkat dari musibah kecuali dengan doa. Ketika dia tidak tertimpa, ini pun sesuai dengan takdir yang Allah telah tetapkan, ya. Kemudian yang terakhir, jamaah dimanapun berada, hikmah di dalam ujian yang sedang kita hadapi, dan jangan sampai kita melupakan banyak-banyak bertaubat dan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak segera, ya, untuk segera bertaubat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya, dan banyak-banyaklah kita meminta ampun. Kenapa? Karena sesungguhnya di antara sebab Allah menurunkan musibah dan ujian karena tersebarnya maksiat dan dosa. Tersebarnya maksiat dan dosa, maka untuk menghilangkan, mengangkat dari ujian tersebut, musibah tersebut, untuk segera kita bertaubat,
dan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah lah satu-satunya yang memberikan ujian cobaan tersebut, dan Allah lah satu-satunya yang mengangkat ujian tersebut. Allah satu-satunya yang memberikan dan Allah satu-satunya yang mengangkat, dan tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita segera bertobat dan segera untuk meminta ampun. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-117. Surat apa? Surat Hud ayat yang ke-117. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluhal muslihun." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membinasakan suatu negeri-negeri. Allah tidak akan pernah membinasakan suatu daerah, negeri, kota ataupun negara dengan kezalimannya, tidak akan pernah. Wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah tidak akan pernah membinasakan suatu negeri dengan kezaliman, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Sedangkan penghuninya, penduduknya, mereka adalah orang-orang yang banyak beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita mengetahui Allah ketika menurunkan ujian dan cobaan, karena di antara sebabnya adalah banyaknya dosa-dosa dan maksiat kepadanya, dan jalan untuk mengangkatnya sebaliknya, yaitu apa? Ia bersegera bertaubat dan melaksanakan perintahnya serta menjauhkan larangan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga yang sedikit ini sebagai nasihat untuk saya sendiri, kemudian umumnya kepada jamaah yang menyimak kajian sore kita hari ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harapan, dengan meminta kepada Allah dengan penuh meminta ampunan, serta melalui jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh syariat, setelah kita menambah untuk amal soleh kita kepadanya. Semoga dengan perbuatan tersebut, semoga dengan amal perbuatan dari kita semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat cobaan dari bumi pertiwi kita, dari negeri yang kita cintai ini, dan dari tempat tinggal yang kita cintai ini. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.